Kabar terbaru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan update pada Rabu 15 Januari 2025 pada siang hari ini. Pemerintah akhirnya umumkan rencana kenaikan. Nah, berapa persen kenaikan gaji di tahun 2025? Dan berapakah nominal yang akan dibawa oleh PNS dan pensiunan mulai 2025 ini? Berikut kita ulas akhirnya pemerintah umumkan rencana terkait dengan kenaikan gaji PNS 2025. Gaji PNS 2025 menjadi salah satu hal yang hingga kini masih diperhatikan oleh berbagai pihak dan kalangan. Begitu juga dengan pensiunan PNS. Informasi mengenai gaji PNS 2025 dan pensiunan sangat dinantikan. Apalagi itu akan dinaikkan oleh pemerintah atau justru tidak ada yang berubah. Nah, bagaimanapun, kenaikan gaji PNS 2025 dan pensiunan akan berpengaruh ke berbagai hal. Selain bagi pegawai negeri sipil itu sendiri, ataupun pensiunan itu sendiri, hal tersebut juga berpengaruh bagi banyak pihak. Dengan naiknya gaji para PNS maupun pensiunan, otomatis tingkat daya beli semakin tinggi, sehingga perekonomian akan berputar. Terjadi jual beli dan perputaran uang yang cukup signifikan. Perlu diketahui bahwa jika gaji PNS dan pensiunan 2025 naik, maka nominal beberapa tunjangan juga akan ikut naik. Hal tersebut tentu sangat membahagiakan. Contohnya saja, tunjangan anak yang perhitungannya adalah 2% dari gaji pokok PNS tentu akan naik jika gaji pokoknya dinaikkan. Selain itu, kenaikan gaji PNS juga akan berpengaruh ke perputaran ekonomi nasional. Para PNS dan pensiunan akan belanja lebih banyak dari sebelumnya. Baru-baru ini, Kementerian Keuangan merilis sebuah pernyataan resmi bahwa gaji PNS seluruh golongan akan dinaikkan nominalnya. Beredar kabar bahwa estimasi kenaikan adalah 5 sampai dengan 10%. Ini tergantung pada beragam faktor, seperti kondisi ekonomi nasional, evaluasi kebutuhan fiskal, dan lain sebagainya. Hingga kini, PNS dan pensiunan masih menantikan peraturan resmi mengenai berapa angka pasti kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025. Kalau kita lihat untuk gaji PNS di tahun 2024, golongan 1 memiliki gaji terendah di angka 1.685.700 untuk 1A. Sedangkan tertingginya mencapai untuk 1A 2.522.600, 1B 2.670.700 rupiah, 1C 2.783.700, dan 1D 2.900.400. Sedangkan untuk gaji PNS golongan 2 memiliki gaji terendah di angka 2.184.000, tepatnya berada di golongan 2A, dan tertingginya untuk 2A 3.643.400, 2B 3.797.500, 2C 3.958.200, 2D 4.125.600 rupiah. Selanjutnya untuk gaji PNS golongan 3, terendah berada di angka 2.785.700, tepatnya di golongan 3A, dan tertinggi untuk 3A mencapai 4.575.200, 3B 4.768.800, 3C 4.970.500, 3D 5.180.700 rupiah. Lanjut ke golongan 4.
Untuk golongan 4 terendah berada di 3.287.800 untuk 4A, sedangkan tertingginya 4A mencapai 5.399.900, 4B 5.628.300 rupiah, 4C 5.866.400, 4D 6.114.500, 4E 6.373.200. Sedangkan untuk pensiunan PNS, walaupun APBN 2025 telah dinaikkan, untuk PNS atau pensiunan PNS di tahun 2024 yang mana gajinya masih dirasakan hingga Januari 2025, untuk golongan 4 tertingginya paling rendah di 1.748.096, sedangkan tertingginya di 4A mencapai 4.200.000, 4B mencapai 4.377.744, kemudian 4C mencapai 4.562.880, 4D mencapai 4.755.856, dan 4E mencapai 4.957.008 rupiah. Di samping itu, Taspen juga menghimbau kepada penerima pensiun untuk melakukan autentikasi melalui Andal by Taspen, yaitu aplikasi terbaru di tahun 2025, yang mana dengan Andal by Taspen, autentikasi secara berkala dapat memudahkan penerima pensiun menerima gaji secara lancar. Terkait dengan informasi terbaru kenaikan gaji di tahun 2025 ini, nah, bagaimana informasi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ini? Berdasarkan data yang kita himpun hingga siang ini, hingga kini masih belum ada pengumuman terkait dengan peraturan resmi mengenai berapa angka pasti kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Artinya, untuk sementara, besaran gaji yang akan diterima oleh Bapak Ibu PNS dan pensiunan masih sama dengan Januari 2025. Yang mana di Januari 2025 itu adalah nominal terbaru atau terakhir kalinya setelah pemerintah menaikkan gaji 8% untuk PNS dan 12% untuk pensiunan. Kalau kita lihat informasi dari Sri Mulyani baru-baru ini ya, apakah kesibukan Sri Mulyani baru-baru ini? Sri Mulyani buat direktorat baru untuk Kemenkyu, khusus awasi akuntan dan kawan-kawan. Kemudian Sri Mulyani resmi ubah BKF jadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Nah, itulah beberapa kesibukan dari Sri Mulyani ya. Kemudian juga Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUU PTL 2025 sampai 2034. Jadi belum ada aturan yang dirilis oleh Sri Mulyani hingga kini.